Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah proposal tesis yang sudah memberikan saya kesempatan ya untuk menjelaskan atau menjabarkan terkait dengan rancangan proposal tesis saya. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Siti Diniah dengan NIM I2E32310005 dengan judul yaitu pengembangan bahan ajar ekowisata mangrove bagi kembar pada materi ekosistem kelas 11 SMA untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa Lombok Barat. Ya, adapun yang melatar belakangi rencana penelitian saya yaitu fenomena ideal di sini menunjukkan bahwa ekosistem mangrove itu seharusnya berfungsi sebagai penyangga alami dan habitat penting begitu teman-teman, serta berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Nah, dengan kesadaran masyarakat dan pendidikan yang tinggi, namun kenyataannya bagaimana? Ekosistem ini mengalami degradasi akibat aktivitas manusia dan pemahaman siswa tentang pentingnya mangrove masih rendah. Mengapa hal ini bisa saya katakan? Karena sebelumnya pada tahun 2023 di akhir bulan saya melakukan studi independen atau magang BKSDA. Di sana saya melakukan penelitian selama 1 semester dan saya menemukan pemahaman atau kesadaran masyarakat di area lingkungannya sendiri itu masih rendah. Masih banyak sampah-sampah yang dibuang secara tidak berkala, tidak pada tempatnya begitu. Dan penebangan hutan mangrove secara liar. Hal ini tentu membuat saya menarik untuk melakukan penelitian tentang hal ini. Begitupun juga saya melakukan penelitian di sekolah dekat pesisir pantai atau pesisir mangrove begitu, saya menemukan bahwa banyak siswa yang masih acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitarnya. Dan tentu hal inilah yang membuat saya tertarik untuk meneliti dari berangkatnya kurangnya kesadaran siswa yang dapat diatasi dengan pengembangan bahan ajar berbasis ekowisata mangrove yang kontekstual dan interaktif. Nah, penelitian saya ini mendukung kurikulum merdeka yang mengutamakan pembelajaran fleksibel dan berbasis proyek, serta diharapkan dapat menciptakan sinergi antara pendidikan dan pelestarian lingkungan di Bagi Kembar khususnya di Sokotong, Lombok Barat. Ya, adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian saya pada kali ini, rumusan masalahnya adalah bagaimana pengembangan bahan ajar berbasis ekowisata mangrove bagi kembar pada materi ekosistem kelas 10 SMA untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa Lombok Barat. Dan adapun tujuan penelitian saya di sini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan bahan ajar berbasis ekowisata mangrove bagi kembar pada materi ekosistem kelas 10 SMA untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa di Lombok Barat. Adapun tinjauan pustaka atau penjelasan terkait dengan variabel saya, di sini ekosistem mangrove di sini merujuk pada ekosistem penting yang berfungsi sebagai penyangga alami dan habitat serta berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Adapun literasi sains di sini merujuk pada pemahaman ilmiah dan keterampilan berpikir kritis, sangat penting untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan lingkungannya. Dan pembelajaran berbasis proyek, yakni dapat meningkatkan minat dan keterampilan siswa. Sementara ekowisata sebagai media pendidikan di sini menawarkan pengalaman belajar kontekstual dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Di sini menurut Purnamasari dan Nugroho pada tahun 2020, Rahman et al. Pada tahun 2021. Nah, penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa integrasi konteks lokal dan pendekatan berbasis lingkungan di sini berkontribusi positif begitu terhadap literasi sains. Bagaimana tidak, pengembangan bahan ajar ekowisata mangrove untuk meningkatkan kemampuan literasi sains di sini menjadi pusat bahwa sangat relevan dan sangat penting begitu. Ya, beralih ke alur penelitian saya. Alur penelitian saya seperti ini teman-teman. Jenis penelitian yang saya pakai adalah Research and Development atau R&D dengan prosedur EDI.
di mana lokasi penelitian saya yaitu di SMA Negeri Terfavorit di Lombok Barat. Subjek penelitian saya yaitu siswa jurusan IPA kelas 10 tentunya. Prosedur pengembangan dengan EDI yaitu yang pertama saya akan melakukan analisis terkait dengan siswa yang ada di SMA terfavorit tersebut, bagaimana pengetahuannya. Saya akan melakukan observasi dan wawancara. Yang kedua adalah saya akan melakukan desain. Selanjutnya saya akan melakukan development. Selanjutnya saya akan implementasi dan selanjutnya terakhir saya akan melakukan evaluasi terhadap bahan ajar yang saya kembangkan. Dan teknik pengumpulan data yang akan saya lakukan dengan cara observasi tentunya, wawancara kepada pihak sekolah dan lingkungan, angket yaitu berupa soal pilihan ganda. Ya. Adapun metode penelitian saya di sini menggunakan pendekatan Research and Development atau R&D dengan prosedur EDI untuk mengembangkan dan menguji efektivitas bahan ajar ekowisata mangrove di SMA Lombok Barat, SMA terfavorit yang saya gunakan di sini. Nah, desain penelitian di sini mengikuti model board and goal, di mana dengan pengumpulan data awal, perencanaan, dan pengembangan prototipe diikuti oleh uji coba terbatas, revisi yang saya lakukan, dan uji coba lapangan di beberapa sekolah terfavorit. Nah, penelitian ini rencananya dilakukan pada tahun 2025, 2024 akhir mungkin, atau awal 2025, melibatkan siswa kelas 10 sebagai populasi dengan sampel yang dipilih secara bertahap. Nah, prosedur penelitian di sini mencakup identifikasi masalah, pengembangan dan evaluasi pembelajaran, serta penggunaan instrumen seperti kuesioner dan observasi, dan mengumpulkan data tentang dampak dan bahan ajar terhadap literasi sains siswa. Ya, begitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.